Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, selamat datang kembali di channel Gus Hasan Asy-Syarif Official. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rizki kita, dan diberkahi hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan video kali ini teman-teman ya, kami ingin menyambung video tentang status nasab Ba'alawi, apakah sudah syuhra wal istifadah sesuai dengan klaim mereka selama ini atau tidak. Nah, di video yang sebelumnya kami menjelaskan tentang bagaimana definisi, pengertian, dan pengamalan daripada metode syuhra wal istifadah di dalam mengisbat sebuah nasab. Wabil khusus dalam pembahasan ini, yaitu ketetapan nasab Ba'alawi berdasarkan kaedah syuhra wal istifadah. Nah, baik teman-teman ya. Di video sebelumnya, kami menjelaskan tentang masalah syarat-syarat syuhra wal istifadah. Ya. Nah, syuhra istifadah itu adalah dikenal dan terkenal menyebarnya sebuah kabar tentang ketersambungan nasab sebuah qabilah. Di mana di dalam dikenal dan terkenalnya serta menyebarnya informasi kabar tersebut tidak ada pertentangan, baik secara umum maupun secara khusus, dan membuahkan satu pengetahuan baik secara global maupun terperinci, dan juga mendatangkan keyakinan bagi masyarakat yang mendengarkan serta mengabarkan dan menyebarkan informasi tersebut. Nah, di sini teman-teman ya, kita melihat dari perjalanan sejarah nasabnya Ba'alawi, itu kan banyak sekali penolakan-penolakan yang tercatat di dalam kitab-kitab internal mereka maupun di luar kitab-kitab eksternal mereka. Ya, seperti contoh yang sering saya perdebatkan dengan Gus Rumail Abbas, ya, di komal TikTok maupun di YouTube gitu kan, bahwasanya Habib Ali Zainal Abidin itu di awal-awal polemik pernah membuat satu pernyataan yang menurut beliau bersumber dari kitab Asy-Syajaratul Kubra, di mana Ahmad bin Isa bersama dengan putranya yang bernama Ubaidillah itu ketika masuk ke wilayah Hadramut Yaman, itu mendapatkan penolakan dan penentangan dari masyarakat sekitar akan ketersambungan nasab mereka kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga Ubaidillah diperintahkan oleh Ahmad bin Isa, ayahnya, untuk pergi haji mengikuti kafilah para jamaah haji dari Yaman, dengan tujuan nanti di Mekah itu akan berjumpa dengan kafilah rombongan haji dari Irak, yang nanti diharapkan bisa memberikan persaksian kepada Ubaidillah dan keluarganya bahwasanya memang betul-betul mereka ini adalah zuriyahnya Kanjeng Nabi yang berhijrah dari Basrah ke Yaman. Nah, ini kan ada pertentangan teman-teman. Berarti ya, nasab Ba'alawi ini tidak memenuhi syarat syuhra wal istifadah. Ini di masanya Ahmad bin Isa dan Ubaidillah. Nah, terjadi penolakan yang kedua atau pertentangan yang kedua itu di masanya Salim bin Basri, ya, bin Ahmad bin Isa, di mana Salim bin Basri ini diperintahkan oleh kakeknya untuk pergi ke Basrah dengan tujuan meminta surat pernyataan resmi dari Qadhi Basrah akan ketersambungan nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Nah,
ini juga tidak memenuhi syuhra istifadhah karena ada pertentangan. Gitu teman-teman ya. Jadi syuhra istifadhah itu sama sekali tidak ada pertentangan, tidak ada keraguan di dalamnya. Karena apa? Tusmiru ilman au dhunnan qawiyan. Membuahkan satu pengetahuan global secara terperinci, au dhunnan qawiyan atau keyakinan yang kuat. Nah, dengan kasus dua tadi itu, di zaman Ahmad bin Isa dan di zaman Ubaidillah, maka tentu tidak bisa mereka itu mengklaim nasabnya sabit berdasarkan syuhra wal istifadhah. Apalagi kalau mau dipaksakan, maka tentu harus ada pernyataan resmi tertulis dari 180 ya ulama yang mempersaksikan Ubaidillah sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Dan juga Qadhi Basrah yang membuat surat pernyataan bahwasanya nasabnya Salim bin Basri itu memang betul-betul bersambung kepada Rasulullah SAW melalui jalur Ahmad bin Isa. Nah, ini yang penting teman-teman ya. Nah, kemudian ya, yang kedua itu au fil wasaikil bayyinat. Kan tadi ya, adamul intifa'ul mu'aradah, tidak adanya penolakan fil umum secara umum wal khusus maupun secara khusus. Au fil wasaikil bayyinat, atau adanya keterangan-keterangan di dalam kitab-kitab yang bertentangan dengan pengakuan mereka bahwasanya nasabnya sudah sabit berdasarkan syuhra wal istifadhah. Nah, di sini saya memahami bahwasanya syuhra wal istifadhah itu memang tidak perlu ada dukungan catatan kitab. Akan tetapi syuhra istifadhah itu tidak boleh bertentangan dengan catatan kitab yang ada. Logikanya begini teman-teman ya. Ketika seseorang itu sudah dikenal dan terkenal, ya, apakah mungkin sejarawan itu tidak mencatat keluarga mereka turun-temurun, apalagi nasabah? Nah, apabila ada sejarawan dan nasabah yang ternyata ya memberikan keterangan tentang keluarga Ahmad bin Isa yang bertolak belakang dengan Ba'alawi yang mengaku bagian daripada keluarga Ahmad bin Isa, maka tentu itu membatalkan klaim syuhra istifadhahnya. Kan begitu. Nah, kemudian iqrarul qabilah. Ya, yang ketiga itu kidabun nisbah wasyuhrah. Sejak kapan mereka ini menyatakan nasabnya syuhra wal istifadhah? Kalau syuhra wal istifadhah tentu ya, kembali lagi syuhra istifadhah ini dikenal dan terkenal. Tentu tidak akan luput dari reportase para nasabah. Ternyata dari abad keempat sampai sekarang tidak satupun nasabah itu yang sepakat bahwasanya Ahmad bin Isa itu memiliki anak bernama Abdullah ataupun Ubaidillah. Nah, ini sudah jelas. Artinya syuhra istifadhahnya itu sekedar pengakuan dan itu pengakuan yang baru. Kemudian iqrarul qabilah, pengakuan dari keluarga besarnya. Gitu loh, pengakuan dari keluarga besarnya. Asyuhratu fi qabilatihi. Apakah Ba'alawi ini betul-betul dikenal oleh keluarga keturunan daripada Ahmad bin Isa sebagai bagian daripada keluarganya atau sepupunya? Ya, au fi baladil asli. Apakah keturunan Kanjeng Nabi yang ada di Irak, wabil khusus keluarga Ahmad bin Isa, itu mengakui Ba'alawi ini sebagai bagian dari keluarga mereka? Ya. La fi baladi hijratihi, bukan terkenal, dikenal di negara hijrahnya. Nah, ini teman-teman ya. Artinya, dari syarat syuhra istifadhah ini, jelas Ba'alawi itu tidak memenuhi syarat nasabnya itu sabit berdasarkan syuhra wal istifadhah. Nah, ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Makanya ya, kami siap untuk berdebat dengan mereka ya, kapanpun, dimanapun ya, di dalam ruang akademik, bukan di medsos. Kenapa? Karena kita ingin menyudahi polemik nasab ini dengan menyepakati satu keputusan, apakah mereka ini sah pengakuannya sebagai dzurriyyahnya Kanjeng Nabi atau tidak berdasarkan kajian pustaka dan scientific test DNA. Demikian teman-teman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ini hanya sambungan dari video yang sebelumnya. Mohon maaf agak terlambat
pembuatan video sambungan ini karena kami ada urusan-urusan di internal keluarga kami, sehingga keterlambatan ini mohon dimaklumi. Dan saya minta doanya mudah-mudahan semua apa yang menjadi urusan kita, baik itu pribadi maupun secara umum, ya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihujani keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.